Maka perlu Abah ketahui, tidak ada yang di dunia ini yang lebih jelek kecuali Abu Bakar lah yang paling jelek di bumi ini. Ngapunten terutama belum bahas rokok pisan nggih. Umpami panjenengan sakit kemudian berangkat ke dokter. Ketika panjenengan sudah di ruangan dokter atau sudah di dalam rumah sakit, sambil menunggu dokter atau mungkin sudah konsultasi dengan dokter, kira-kira panjenengan ngadepi doktere kalih ngrokok pripun? Ngadepi doktere kalih ngrokok pripun? Atau wis coba panjenengan mlebu nanggene rumah sakit Kartini, duduk di ruang tunggu sambil merokok, pripun? Pasti ditegur atau dilarang atau disuruh keluar. Begitu juga ngapunten majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu lan sholawat secara tidak langsung adalah tempat kita berobat batin kita. Sampai begitu ngerihnya di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, wong sing telung dina ora ngaji niku atine bakal mati, atine bakal kaku, atine bakal keras. Sehingga ketika diberi nasihat tidak akan bisa menerima. Dan begitu itu menunjukkan tanda-tanda orang yang akan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi ketika panjenengan hadir majelis seperti ini, anggap panjenengan berobat batine panjenengan. Sehingga ketika Anda berobat, Anda bisa menerima nasihat, maka insya Allah iman Islami panjenengan akan semakin sehat dan semakin taat beribadah kepada Allah subhanallah wa ta'ala. Dan juga mau beliau mengajak kita untuk senantiasa menjadikan kita selalu mempunyai cerita yang baik. Ngapunten, Masya Allah, kula secara langsung disanjung sama beliau. Ngapunten, kula mengikutin sebagaimana yang dianjurkan, yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh datuk-datuk kita, oleh daripada leluhur kita Al-Aidrus khususnya. Maka dari itu kalau Anda pecinta daripada Al-Aidrus, niku Al-Habib Abdullah Al-Aidrus Sultanul Malak, Raja Alam Semesta kewaliannya, mempunyai putra yang sangat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, dan juga seorang ulama besar yang bernama Abu Bakar yang dijuluki Al-Adni. Al-Habib Abu Bakar niki suatu hari ingin hijrah dari kota Tarim pindah ke Aden.
Tarim ini adalah gudangnya ilmu, kotahnya wali. Sebagaimana barokah doa daripada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ingin keluar dari kota Tarim, dengan satu syarat, kata abahnya, Abu Bakar, kamu ingin keluar kota Tarim dengan satu syarat. Tolong bawa ke abah orang, atau bawa ke abah yang lebih jelek daripada dirimu. Habib Abu Bakar seorang ulama dan mempunyai kedudukan wali min auliyaillah. Kalau kita gampang golek wong elek, kita merasa sholatnya lengkap, golek wong elek gampang. Al-Habib Abu Bakar keluar ke kota, keliling kota, boten angsal nopo-nopo, melebet pasar. Setempat sejelek-jeleknya tempat di bumi Allah ini adalah pasar-pasarnya. Ngene wong goro, ngene wong nipu, ngene wong nyolong, ngene wong sumpah palsu. Kata-katane koyok niku neng ngene pasar. Tapi yo sik kata sebagaimana disebutkan Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri mengenai pasar Tarim, bahwa di pasar Tarim masih terdapat 200 wali min auliyaillah. Mereka senantiasa di dalam pasar selalu ingat kepada Allah, selalu zikir nang Gusti Allah. Habib Abu Bakar masuk ke dalam pasar, keliling pasar, medal. Waktu sholat duhur masjid, melebet nang gini masjid. Njaba masjid wonten tiyang lenggah-lenggah wayahe sholat, lenggah-lenggah ora sholat. Ya mungkin lek saiki karo mudut nggih. Mungkin karo gapleh dan sebagainya. Kata Habib Bakar, wah iki luwe elek teko aku iki, wayahe salat ora salat. Kemudian ditinggal sama Habib Abu Bakar. Selesai salat, jalan lagi. Dapat seekor anjing. Anjing niki najis. Diikat mau dibawa ke abahnya, dilepas lagi. Pulang ke abahnya. Sehari keluar keliling, setelah masuk ke dalam rumah abahnya ditanya, Abu Bakar, bagaimana, sudah dapat yang lebih jelek daripada engkau? Maaf abah, Abu Bakar sudah keliling kota, sudah keluar masuk pasar, bahkan tadi mendapatkan seekor anjing. Anjing niki najis. Tetapi Abu Bakar ingat, kalau anjing ini mati, tidak ada pertanggungjawaban di sisi Allah. Maka perlu abah ketahui, tidak ada yang di dunia ini yang lebih jelek kecuali Abu Bakarlah yang paling jelek di bumi ini. Karena Abu Bakar belum tahu bagaimana nanti akhir hayatnya. Belum tentu orang yang bermaksiat kepada Allah, dia selamanya akan bermaksiat kepada Allah. Ketika Allah memberikan hidayah, inayah kepadanya, dia bertaubat kepada Allah, at-taib Habibullah, dia akan menjadi kekasih Allah. Tetapi Abu Bakar belum tahu bagaimana akhir hayat Abu Bakar. Apakah termasuk orang-orang yang husnul khotimah atau termasuk orang yang su'ul khotimah. Maka tidak ada yang lebih jelek daripada Abu Bakar di muka bumi ini. Maka kata abahnya, lulus kamu, silahkan kamu keluar. Mau masuk kota Aden, dilarang masuk kota Aden kecuali para walinya Allah yang mempunyai karomah yang nyata. Kemudian beber serban,
sholat sunnah 2 rakaat, ngangkat tangan memohon kepada Allah, tawasul melalui abahnya, minta hujan susu dari langit. Seketika hujan susu di kota Aden. Dan bahkan sampai sekarang susunya masih ada di museum dan enggak rusak. Sudah ratusan tahun. Bahkan ada orang yang tidak percaya dengan karomah hujan susu di kota Aden. Orang mungkin hujan susu. Orang ini sholat di masjidnya Al-Habib Abu Bakar dan beliau sudah wafat, Al-Habib Abu Bakar. Ketika mau wudhu buka keran, keluarnya susu. Sudah cukup. Percaya dengan apa yang terjadi. Seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah tidak pernah merasa lebih baik daripada siapapun, walaupun terhadap pelacur. Maka dari itu ngapunten. Al-Faqir di sini sudah sering saya sampaikan kepada rekan-rekan, tidak pernah merasa lebih baik daripada Anda. Ngapunten ketika saya duduk di atas begini, bukan saya lebih baik daripada panjenengan, cuma karena saat ini nasibnya beda. Dan harapan saya, kita semua nanti bisa selalu bergandengan tangan. Bukan hanya kita berkumpul di dunia ini, bukan hanya kita duduk di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul sampai di akhirat, duduk di akhirat, bergandengan di akhirat bersama Kanjeng Nabi di dalam surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tambahan ini bisa bermanfaat buat diri saya, keluarga saya, dan panjenengan kabeh. Seandainya saya menegur panjenengan, ojo ngerokok, bukan benci, tetapi saya cinta kepada panjenengan. Ketika saya melarang Anda ojo jogetan waktu maulid, saya cinta kepada panjenengan. Karena apa? Saya kepingin kita bareng-bareng bersama untuk bisa berjumpa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.